model pembelajaran fragmented. Perkenalkan, nama saya Ernesta Sugiandi dengan NIM 2406836. Kenalkan, nama saya Dilpa Aulia Tulpania dengan NIM 2407447. Perkenalkan, nama saya Alia Mustafa dengan NIM 2406839. Perkenalkan, nama saya Farha Abdan Nabila dengan NIM 2402583. Kali ini aku mau ngebahas pengertian dari model pembelajaran penggalan yaitu fragmented learning. Nah, fragmented learning adalah metode di mana materi ini disajikan dalam bagian-bagian kecil atau modul yang lebih mudah dikelola. Tujuannya adalah memfasilitasi pemahaman dan penugasan materi secara bertahap, menghindari informasi yang terlalu banyak sekaligus. Nah, pendekatan ini tuh membantu meningkatkan retensi, pemahaman, dan penerapan pengetahuan siswa. Metode ini sering digunakan dalam pembelajaran daring, microlearning, dan pelatihan berbasis kompetensi. Adapun karakteristik dari model penggalan fragmented ini, yang pertama adalah materi dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Nah, yang kedua, fokus pada pembelajaran mandiri. Yang ketiga, pembelajaran berbasis tujuan yang spesifik. Yang keempat, penyajian materi secara terstruktur dan sistematis. Yang kelima, menggunakan media yang interaktif dan digital. Yang keenam, fleksibilitas akses. Lalu yang ketujuh, pelatihan berkelanjutan. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi untuk personalisasi. Selanjutnya, di sini ada langkah penerapan model pembelajaran fragmented atau penggalan. Jadi di sini ada langkah dan prosedur dalam pembelajaran model penggalan yang melibatkan beberapa tahapan yang sistematis atau tersusun untuk memastikan pembelajaran dapat terlaksana dengan efektif dan terstruktur. Nah, beberapa langkah-langkahnya itu diantaranya yang pertama ada identifikasi tujuan pembelajaran. Sebelum melakukan tahap yang inti, tahap pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tujuan secara spesifik dari pembelajaran yang ingin dicapai, lalu melakukan identifikasi keterampilan atau kemampuan yang harus bisa dikuasai oleh siswa nantinya. Tahap yang kedua ada pecah materi menjadi bagian-bagian kecil. Setelah tahu tujuan, langkah selanjutnya adalah membagi materi menjadi modul-modul kecil agar bisa dipelajari secara mandiri. Pastikan setiap modul itu memiliki fokus yang spesifik dan jelas. Langkah selanjutnya ada susun urutan penggalan materi. Nah, setelah menjadi modul nih, langkah selanjutnya itu mengatur penggalan materi dalam urutan yang logis dan sistematis. Pastikan urutannya itu bertahap agar siswa dapat memahaminya dengan mudah. Langkah selanjutnya, langkah yang keempat adalah penyajian materi. Nah, setelah menjadi modul nih, langkah selanjutnya yaitu cara menyajikan materi dengan metode-metode yang unik agar dapat tersampaikan materinya itu kepada siswa dengan mudah. Nah, ada beberapa contoh penyajian materi, contohnya seperti video singkat, teks, infografis, dan kuis interaktif. Langkah selanjutnya yang kelima, yaitu memberikan latihan dan umpan balik. Nah, setelah materi disajikan, langkah selanjutnya yaitu melakukan latihan atau aktivitas setelah setiap penggalan untuk mengukur pemahaman siswa. Jadi, setelah menyajikan materi itu, langkah selanjutnya adalah melakukan latihan agar mengetahui atau bisa mengukur kemampuan siswa ini sudah sejauh mana gitu. Selanjutnya langkah yang keenam ada integrasi dan refleksi. Nah, setelah semua penggalan dipelajari, sesi selanjutnya yaitu integrasi atau mengumpulkan atau menyatukan semua potongan informasi. Lalu mendorong siswanya untuk bisa merefleksikan apa yang telah dipelajari dan menghubungkannya dengan konteks yang lebih luas lagi. Selanjutnya, langkah yang ketujuh ada evaluasi dan penilaian. Setelah melakukan integrasi dan refleksi, ada langkah selanjutnya yaitu evaluasi menyeluruh untuk menilai pemahaman dan keterampilan yang telah dikuasai oleh siswa. Nah, gunakan berbagai metode penilaian seperti tes, tugas proyek, atau diskusi supaya tidak monoton gitu dalam melakukan evaluasi atau penilaiannya. Lalu tahap selanjutnya yaitu ada revisi dan perbaikan. Nah, ini adalah tahap yang terakhir ya. Nah, setelah evaluasi
dari setiap penggalan materi dan dibuat revisi. Nah, langkah selanjutnya itu menggunakan masukan. Gunakan masukan, jadi kita memberikan masukan kepada siswa untuk meningkatkan kualitas materi dan prosedur. Oke, sekian. Penerapan model pembelajaran penggalan ataupun fragmented learning dapat dilakukan dalam berbagai konteks pendidikan, baik formal maupun non-formal. Nah, berikut adalah beberapa contoh penerapannya. Yang pertama yaitu ada pembelajaran daring atau e-learning. Penerapan ini yaitu dalam platform pembelajaran yang dibagi menjadi video singkat, modul, ataupun kuis yang bisa diakses oleh para siswa. Nah, yang kedua yaitu ada pelatihan perusahaan. Pelatihan perusahaan itu yaitu materi pelatihan dipecah menjadi bagian kecil yang fokus pada keterampilan spesifik seperti pelatihan tentang perangkat lunak ataupun soft skill. Nah, yang ketiga yaitu ada pembelajaran di kelas. Pembelajaran di kelas ini yaitu guru mengkombinasikan pengajaran langsung dengan materi online yang dipelajari mandiri oleh siswa dalam bentuk modul. Nah, yang keempat yaitu ada pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek ini dibagi menjadi dua, yaitu ada proyek mini dan tugas berkelompok. Proyek mini yaitu materi dibagi menjadi proyek-proyek kecil yang masing-masing fokus pada satu aspek dari topik utama, seperti penelitian kecil, eksperimen, ataupun tugas desain. Nah, yang kedua yaitu ada tugas berkelompok. Tugas berkelompok ini siswa bekerja dalam kelompok pada bagian-bagian kecil dari proyek besar yang kemudian digabungkan untuk membentuk produk akhir. Yang kelima yaitu ada penggunaan media sosial dan aplikasi. Platform seperti Instagram, TikTok, ataupun YouTube digunakan untuk memposting konten edukatif singkat yang mengajarkan konsep-konsep dalam format video yang mudah diakses. Yang terakhir yaitu ada pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri ini bisa dilakukan melalui podcast ataupun artikel singkat yang dimana siswa ataupun pengguna dapat belajar melalui podcast singkat ataupun artikel yang dirancang untuk menyampaikan informasi spesifik dalam waktu singkat. Manfaat model pembelajaran penggalan menawarkan berbagai manfaat yang mendukung proses pembelajaran yang adaptif, efektif, ataupun sesuai dengan kebutuhan pembelajarannya. Nah, berikut adalah beberapa manfaat utama dari model ini. Yang pertama yaitu ada meningkatkan retensi dan pemahaman. Dengan membagi materi menjadi potongan-potongan kecil, siswa dapat lebih mudah memahami dan mengingat informasi karena fokus pada satu konsep dalam satu waktu tanpa merasa kewalahan. Yang kedua yaitu ada fleksibilitas dalam pembelajaran. Siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kecepatan mereka sendiri, memungkinkan pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan mudah diintegrasikan ke dalam rutinitas sehari-hari. Yang ketiga yaitu ada pembelajaran mandiri. Memfasilitasi pembelajaran mandiri. Nah, model ini mendorong siswa untuk belajar secara mandiri dan mengembangkan kemandirian serta tanggung jawabnya untuk mengelola pembelajaran mereka sendiri. Yang keempat yaitu ada memudahkan penyesuaian pembelajaran. Materi dapat dengan mudah disesuaikan atau diperbarui sesuai kebutuhan siswa atau perubahan dalam kurikulum sehingga pembelajaran tetap relevan atau up to date. Nah, yang terakhir yaitu ada meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Dengan pencapaian kecil yang terus menerus, siswa merasa lebih termotivasi untuk terus belajar karena mereka dapat melihat kemajuan yang nyata dari setiap bagian yang telah diselesaikan. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari model fragmented. Kelebihannya yaitu menghubungkan berbagai disiplin ilmu. Meskipun pembelajaran ini diajarkan secara terpisah, akan tetapi dapat membantu siswa melihat ketertarikan dalam berbagai mata pelajaran melalui tema yang sama. Lalu yang kedua ada mempertahankan fokus kepada setiap mata pelajaran yang diajarkan sesuai dengan kurikulum.
masing-masing sehingga kedalaman materi dalam tiap mata pelajaran tetap terjaga. Lalu yang ketiga ada memudahkan pengajaran guru, tidak perlu mengubah cara mengajar atau menyusun materi secara signifikan. Hanya perlu mencari hubungan tematik antara pelajaran yang mereka ajarkan dengan pelajaran yang lain. Lalu yang keempat, meningkatkan pemahaman siswa. Siswa dapat lebih mudah memahami konsep yang sama dari berbagai perspektif mata pelajaran yang berbeda. Lalu ada kekurangan dari model fragmented. Yang pertama ada kurangnya integrasi mendalam karena setiap pelajaran tetap diajarkan dalam terpisah. Lalu yang kedua ada keterbatasan waktu. Guru harus mengikuti rencana pembelajaran setiap mata pelajaran. Lalu yang ketiga kurang fleksibel. Guru mungkin kesulitan untuk selalu menemukan keterkaitan yang relevan antara mata pelajaran. Lalu yang keempat ada membutuhkan kolaborasi guru dan perencanaan yang baik antara guru. Model pembelajaran ini mengharuskan adanya komunikasi dari berbagai disiplin ilmu. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan model pembelajaran fragmented. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, kok pada lemas banget sih? Ulang lagi ya, ibu nggak mau ngedenger. Anak-anak lemes-lemes enggak? Kita kan ini masih pagi, jadi harus masih semangat, oke? Oke. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayak gitu pagi-pagi itu harus semangat. Oke. Gimana kabar anak-anak ibu semuanya? Baik? Pada sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, kita cek dulu semangatnya dengan tepuk semangat. Oke? Tepuk semangat. Udah pada semangat belum semuanya? Udah, Bu. Udah? Masih ada yang lemes? Enggak. Jangan ada yang lemes ya. Kalau ada yang lemes, nanti kita bareng-bareng lagi, tepuk semangat lagi biar semuanya pada semangat. Oke? Nah, anak-anak ibu yang ibu cintai, yang ibu banggakan, coba ada yang udah tahu belum kalau sekarang itu mau belajar apa? Belum? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Tapi sebelum ke pembelajaran, lupa nih kita belum berdoa. Kita berdoa terlebih dahulu agar dilancarkan, dipermudah dalam pembelajaran kita ya. Ada yang mau pimpin doa nggak? Julpa mau. Julpa, ayo deh Julpa pimpin doanya ya, pimpin teman-temannya. Ayo deh. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Insyaallah, terima kasih ya Dek Julpa. Nah, kita lanjut nih. Tadi ibu nanya, siapa yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Ada yang tahu nggak? Coba ajukan tangannya. Aku tahu. Tahu? Coba Dek Alia apa? Belajar nilai tempat. Wah, belajar apa? Belajar nilai tempat. Betul sekali. Nah, anak-anak ibu, hari ini tuh kita mau belajar matematika fase A, belajar nilai tempat pertemuan 1. Nah, anak-anakku sekalian, ibu di sini nggak sendiri. Ibu dibantu sama teman ibu, sama rekan ibu namanya Ibu Alia. Ada yang udah tahu belum Bu Alia? Udah tahu belum ya? Nah, kita panggil bareng-bareng yuk Bu Alianya. Yuk. Ibu Alia. Sini. Nah, ini dia. Ini namanya Ibu Alia. Ibu Alia yang akan menjelaskan tentang matematika
nilai tempat. Belajar bareng Bu Alia ya. Ibu mau ada rapat dulu. Bye-bye. Oke, di sini kita bakal belajar tentang bilangan ratusan, puluhan, sama satuan dulu ya. Nah, sebelum mulai ke angka-angka yang udah Ibu siapkan di sini, Ibu mau jelasin dulu apa itu bilangan ratusan, puluhan, sama satuan. Bilangan ratusan itu bilangan yang ada 3 buah angka. Contohnya kayak 100. Nah, di sini ada 3 buah angka. Ada 1, 2, 3. Nah, ini bilangan 100 ini disebut dengan bilangan ratusan. Selanjutnya ada bilangan puluhan. Nah, bilangan puluhan ini bilangan yang isinya terdiri dari 2 digit angka. Contohnya bilangan 10. Di sini ada 2 buah angka, ada angka 1 dan ada angka 0. Nah, ini disebut dengan bilangan puluhan. Selanjutnya bilangan satuan itu kalian pasti udah tahu. Karena bilangan satuan ini cuma ada 1 angka, dia berdiri sendiri. Nah, kalau Ibu kasih contoh kayak gini, kira-kira bilangan ratusan, puluhan, sama satuannya yang mana? Udah tahu belum? Nah, kalau ada angka seperti ini, dibacanya gimana, anak? 123. Oke, jadi bilangan ratusannya yang mana nih? 100. Yang ini ya? Yang 1. Iya, ini ratusan. Kalau puluhannya yang mana? 20. Oke, betul. Ini puluhan. Selanjutnya, satuan yang mana? 3. Iya, ini satuan. Betul, hebat. Udah ngerti berarti ya? Oke, Pak, anak-anak semua udah mengerti materi tentang ratusan, puluhan, dan satuan ini. Selanjutnya kan pasti udah bosan nih dari tadi ngomongin angka mulu. Nah, kita nyanyi-nyanyi dulu ya. Kita santai-santai dulu, ditemenin sama teman Ibu. Oke, kita panggil Ibu Julfa dan Ibu Maha. Sekarang kita ice breaking dulu yuk dengan menyanyikan lagu nilai tempat bilangan. Anaknya yuk, anaknya bareng yuk. Dengan kawanku belajar bersama tentang nilai tempat sebuah bilangan. Ada satuan, ada puluhan, ada juga nilai tempat ratusan. Ada satuan, ada puluhan, ada pula nilai tempat ratusan. Satuan itu terdiri dari 1 angka, puluhan itu terdiri dari 2 angka, lalu ratusan terdiri 3 angka. Kawanku jangan terlupa. Lalu ratusan terdiri 3 angka, kawanku jangan sampai terlupa. Nah, gimana anak-anak Ibu? Seru gak belajar matematikanya? Seru? Seru. Seru dong. Dan Ibu ulas dulu ya. Tadi itu belajar apa? Belajar nilai satuan bilangan. Betul. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, sudah saatnya anak-anak Ibu untuk pulang ke rumah. Terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Dadah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.